Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Keisa Ausafazini dari kelas Teknik Informatika H dengan NIM 2505 1204339. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS, yaitu mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul Rancang Bangun Smart Locker berbasis Internet of Things atau IoT dengan sistem akses QR Code dan notifikasi secara real-time. Nah, pada presentasi ini, saya akan menjelaskan secara lengkap nih, mulai dari latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, landasan teori, metodologi penelitian, rancangan sistemnya, dan juga hingga hasil yang diharapkan. Oke, langsung saja kita mulai pada slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian. Menjadi di era sekarang ini atau perkembangan teknologi digital saat ini sangatlah pesat. Nah, terutama dalam bidang Internet of Things atau yang biasa disebut dengan IoT. Nah, IoT ini memungkinkan berbagai perangkat fisik seperti sensor dan microcontroller. Nah, untuk saling terhubung melalui internet, jadi perangkat tersebut tidak hanya bekerja sendiri, akan tetapi bisa saling berkomunikasi dan juga bertukar data secara real time. Contohnya seperti smart home, smart parkir, dan juga bisa sistem keamanan modern. Nah, selain itu, kita juga melihat bahwa kebutuhan akan tempat penyimpanan sementara itu seperti locker semakin meningkat. Misalnya di kampus untuk menyimpan tas, di tempat gym untuk menyimpan barang pribadi, di tempat wisata ataupun mall dan lain sebagainya. Namun, namun sistem locker yang sangat banyak digunakan pada saat ini adalah sistem konvensional. Nah, masalahnya yang pertama itu ada masih menggunakan kunci secara manual, terus yang kedua ada kunci bisa hilang ataupun tertukar, yang ketiga ada tidak ada monitoring aktivitas, yang keempat tidak ada informasi apakah locker ini sedang digunakan atau tidak. Nah, yang terakhir tidak adanya notifikasi ke pengguna. Maka dari itu, jadi dari sini muncullah kebutuhan akan sistem yang lebih modern lagi berbasis IoT ini. Nah, jadinya nanti bisa diakses tanpa kunci fisik, bisa dipantau secara real time, dan memberikan notifikasi ke pengguna. Nah, dalam penelitian ini digunakan QR Code sebagai pengganti kunci sehingga lebih efisien dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Akan tetapi, di sini juga terdapat rumusan masalah. Nah, dari latar belakang tersebut terdapat beberapa rumusan masalah yang pertama itu bagaimana sih merancang sistem smart locker berbasis IoT yang bisa diakses menggunakan QR Code secara aman dan juga efisien. Terus yang kedua, bagaimana sistem dapat memberikan notifikasi secara real time kepada pengguna. Terus di sini artinya setiap ada aktivitas seperti locker dibuka ataupun ditutup, pengguna itu langsung tahu. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada bagaimana membangun sistem monitoring yang dapat mencatat semua aktivitas secara otomatis dan juga nantinya tersimpan di database. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat memastikan sistem ini tetap aman dan juga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Oke, yang selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk merancang dan membangun prototipe smart locker berbasis IoT. Terus mengimplementasikan QR Code sebagai pengganti kunci yang konvensional. Yang ketiga, pengembangan sistem notifikasi secara real time, misalnya melalui Telegram maupun email. Yang keempat ada membuat sistem monitoring yang bisa digunakan oleh user maupun admin. Selanjutnya ada melakukan pengujian sistem dari segi kecepatan, keamanan, dan juga keandalan. Nah, jadi tidak hanya membuat sistem, tapi juga memastikan sistem ini tersebut benar-benar digunakan dengan baik. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, di mana penelitian ini memberikan manfaat dari dua sisi sekaligus.
Jadi dari bagi pengguna dan juga bagi instalasi. Nah, yang pertama bagi pengguna sendiri tidak perlu lagi membawa kunci fisik yang menjadikan itu lebih praktis. Selain itu, akses ke lokernya menjadi lebih cepat karena hanya perlu untuk scan QR kode. Nah, pengguna itu juga akan memberikan notifikasi secara langsung, misalnya saat loker dibuka maupun ditutup. Nah, hal itu tentunya meningkatkan rasa aman. Selanjutnya, bagi instalasi, pengelola itu bisa memonitor penggunaan loker secara digital. Tidak perlu lagi mencatat secara manual. Nah, selain itu, resiko kehilangan kunci itu bisa dihilangkan. Dan secara keseluruhan, kualitas layanan juga meningkat karena sistem lebih modern. Selanjutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama di sini ada IoT, di mana IoT itu adalah konsep di mana perangkat bisa saling terhubung melalui internet. Nah, di dalam sistem ini, IoT itu berfungsi sebagai penghubung antara perangkat loker, server, dan juga pengguna. Nah, dengan IoT ini, data bisa dikirim secara real time dan sistem bisa dikontrol dengan jarak jauh. Untuk selanjutnya, ada QR kode, di mana QR kode ini digunakan sebagai kunci digitalnya. Kenapa QR kode? Karena yang pertama mudah digunakan, cepat dipindai, dan juga bisa dibuat unik setiap penggunaan. Jadi setiap pengguna memiliki QR kode yang berbeda-beda sehingga lebih aman. Yang selanjutnya di sini ada microcontroller atau yang biasa disebut dengan ESP32, di mana ESP32 ini adalah alat atau microcontroller yang digunakan dalam sistem ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yang pertama untuk mengontrol buka tutup locker, terus mengirim data ke server, dan juga menerima perintah. Lalu ESP32 ini dipilih karena sudah memiliki WiFi dan juga cocok untuk digunakan untuk IoT. Seperti itu. Yang selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi rekayasa sistem atau engineering system dengan tahapan sebagai berikut. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, pada tahap ini dilakukan identifikasi yaitu kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, dan juga spesifikasi hardware maupun software. Contohnya, user ingin mengakses tanpa kunci. Terus juga sistem harus bisa digunakan secara real time. Terus yang kedua ada perancangan sistem. Di sini meliputi desain arsitektur sistem, desain database, dan juga desain interface. Tools-nya menggunakan Draw.io dan juga Figma. Terus yang ketiga ada implementasi, di mana ada beberapa tahapan meliputi yang pertama pembuatan prototype locker, terus yang kedua coding back-end maupun front-end, dan yang ketiga integrasi hardware maupun software. Selanjutnya ada pengujian sistem. Di sini dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, yaitu terutama untuk uji fungsi, uji performa, dan juga uji keamanan. Selanjutnya, kita melakukan evaluasi di mana nantinya analisis hasil pengujian dan juga perbaikan sistem jika diperlukan. Selanjutnya di sini ada perancangan sistem. Perancangan sistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perancangan hardware dan juga perancangan software. Nah, perancangan hardware sendiri ada ESP32 yaitu sebagai kontrol utamanya, terus ada solenoid door lock, terus ada QR scanner atau kameranya, dan juga ada power supply, di mana cara kerjanya nanti jadi QR itu dipindai lalu dikirimkan ke server. Nah, jika valid, nantinya locker itu akan terbuka. Selanjutnya ada perancangan software. Yang pertama ada backend, itu untuk mengelola data user, validasi QR, dan juga kirim notifikasi. Nah, selanjutnya ada front end, di mana front end ini ada interface user, generate QR kode, dan juga dashboard. Dan yang terakhir ada database, di mana database ini nantinya ada database user, data locker, dan juga log aktivitas gitu.
Selanjutnya di sini ada alur kerja sistem. Nah, alurnya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama itu user login terlebih dahulu, terus pilih locker. Nah, sistemnya itu akan generate QR kodenya, terus QR kode itu dikirimkan ke user, lalu nanti user datang ke locker, terus QR itu dipindai. Nah, terus datanya itu dikirimkan ke server. Nah, jika valid, itu nantinya locker akan terbuka, terus aktivitas dicatat, dan juga notifikasinya nanti akan dikirimkan ke email maupun Telegram masing-masing. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada keamanan sistem. Keamanan sistem itu dilakukan dengan cara yang pertama ada QR kode bersifat unik, terus tidak bisa digunakan ulang, validasi melalui server, terus data akan dikirimkan dengan koneksi yang aman, ada batas waktu penggunaan QR. Nah, untuk tambahannya nanti ada login aktivitas dan juga monitoring aksesnya. Selanjutnya ada pengujian sistem, di mana jenis pengujiannya sendiri itu ada 3, yaitu fungsional, performa, dan juga keamanan. Nah, nantinya fungsional itu apakah bisa sistem itu berjalan sesuai fungsinya. Terus yang kedua ada performa, di mana kecepatan dan stabilitas nanti akan diuji. Terus yang ketiga ada keamanan, yaitu validasi dan juga uji akses ilegal. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terwujudnya sebuah sistem smart locker yang berbasis IoT ini, di mana mampu beroperasi secara optimal dan juga sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan. Terus juga sistem ini diharapkan dapat memungkinkan pengguna untuk mengakses locker dengan mudah melalui penggunaan QR kode sebagai pengganti kunci konvensional. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan dalam penggunaan. Nah, selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu mengirimkan notifikasi secara real-time kepada pengguna terkait akses locker seperti saat locker dibuka maupun ditutup, sehingga memberikan rasa aman dan kontrol yang lebih baik lagi. Terus juga seluruh aktivitas penggunaannya itu locker juga diharapkan dapat tercatat secara otomatis di dalam database. Jadi sehingga dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam aspek keamanan, kemudahan, dan juga keandalan. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perancangan dan juga nantinya pengembangan yang akan dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem smart locker berbasis Internet of Things atau IoT ini dengan akses QR kode dan juga notifikasi real time merupakan solusi yang efektif dan juga inovatif dalam meningkatkan layanan penitipan barang. Nah, penggunaan QR kode sebagai metode autentifikasi terbukti mampu menggantikan sistem kunci yang konvensional dengan cara yang lebih praktis, efisien, dan aman. Lalu selain itu, integrasi teknologi IoT memungkinkan sistem untuk melakukan monitoring dan pengiriman notifikasi secara real time, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi secara langsung terkait aktivitas lockernya. Nah, sistem ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut lagi dengan menambahkan fitur-fitur tambahan integrasi pembayaran digital maupun teknologi pengenalan wajah. Nah, oleh karena itu, sistem yang diusulkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki prospek yang baik untuk implementasi di berbagai lingkungan seperti kampus, pusat kebugaran seperti gym, terus dan fasilitas publik lainnya.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rancang bangun smart locker berbasis Internet of Things dengan sistem akses QR Code dan notifikasi real time. Nah, dari penerapan tadi kita bisa melihat bahwa pemanfaatan teknologi seperti IoT dan juga QR Code dapat memberikan solusi yang lebih modern, praktis, dan aman dibandingkan sistem konvensional. Nah, sistem ini tidak hanya mempermudah pengguna dalam mengakses locker, tetapi juga membantu pengelola dalam melakukan monitoring dan pengelolaan secara lebih efisien. Nah, saya berharap pada penelitian dan juga pengembangan ini dapat menjadi salah satu referensi atau inspirasi dalam pengembangan sistem berbasis IoT lainnya. Maka dari itu, khususnya dalam meningkatkan layanan publik yang lebih cerdas dan juga terintegrasi. Nah, akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materinya. Saya sangat terbuka terhadap kritik dan juga saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.